Ya, salam adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih adik-adik sudah mengambil bagian pada ibadah PT pada pagi hari Minggu ini. Untuk adik-adik yang belum mengambil saat teduh, kakak persilakan adik-adik untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Oke adik-adik, sudah mengambil saat teduh, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi Mars PT. Jadi adik-adik, tetap berdiri, mari kita bernyanyi lagi dari lagu Mulia-Mulia Namanya. Baik adik-adik, mari kita satu di dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa memberkati setiap kami boleh mengambil bagian pada ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berkati dalam setiap kami mengambil bagian, KDT sebagai pelayan firman, untuk kakak-kakak pemain musik, untuk perekam video, dan adik-adik yang mengambil bagian, Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur pujian kita. Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat yang bernomor 7. Mazmur 62 ayat yang bernomor 7. Jika adik-adik sudah menemukan,
Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya adik-adik, dipersilakan duduk untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Detis. Mari kita bernyanyi dari lagu Tiap Langkahku. Dipersilakan Kak Detis sebagai pelayan firman. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di ibadah hari Minggu Pelkat Teruna kita. Hari ini bacaan kita itu terambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Kakak ulangi, terambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Oke, adik-adik kalau sudah terbuka Alkitabnya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami berterima kasih Kau sudah memberikan kami kesempatan kembali untuk berkumpul bersama pada ibadah PT kami hari ini. Sekiranya Kau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya agar dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kau mau memberkati kami dalam pembacaan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya agar kami bisa memahami dan menangkap apa yang Kau coba sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Kau juga mau memberkati hamba yang akan menyampaikannya Bapa agar bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik sehingga dapat menjadi berkat bagi adik-adik yang mendengar. Kau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik mari kita baca firman kita. Kakak akan bacakan Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 di bawah perikop di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Loteberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan kita adik-adik. Oke, nah adik-adik, kita baru saja selesai membaca firman kita. Nah, bacaan kita pada hari ini itu bercerita tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam cerita ini itu dikisahkan bahwa di mana bangsa Israel yang sudah berjalan jauh cukup lama, mereka lelah, mereka haus dan mereka lapar, dan akhirnya di mana mereka menemukan sumber mata air, tetapi mata airnya nggak bisa diminum karena rasanya pahit. Nah, terus di situ mereka protes, mereka menyalahkan Musa, mereka mengeluh kepada Musa. Karena Musa kok kenapa dibawa ke tempat yang airnya nggak bisa diminum.
Di situ Musa berdoa kepada Tuhan, Musa minta tolong kepada Tuhan. Tuhan kasih Musa lihat sebuah batang kayu. Batang kayunya dilemparkan ke dalam air yang pahit tadi, sehingga airnya menjadi manis dan mereka bisa minum. Nah, terus di dalam perikop ini sebenarnya Tuhan itu mau ngajarin kita bahwa kita itu harus menjadi umat yang percaya. Kok gitu, Kak? Nah, karena gini, sama kayak bangsa Israel, contohnya kita juga dalam kehidupan, kadang itu Tuhan sengaja menempatkan atau kadang membiarkan kondisi-kondisi sulit, masalah-masalah yang adalah untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi, atau istilahnya membentuk kita dalam sebuah proses supaya kita bisa hidup lebih baik, supaya kita bisa menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau dari kasusnya bangsa Israel, kan mereka keluar dari Mesir itu untuk bisa sampai ke Kanaan. Nah, Kanaan itu kan tanah yang dijanjikan Tuhan, yang dimana mereka bisa hidup tentram, madu dan susunya berlimpah, gandumnya nggak habis-habis gitu. Begitu baiknya Tuhan menjanjikan tanah yang begitu subur, yang begitu makmur untuk bangsa Israel. Tapi kok kenapa nggak langsung sampai aja ke Kanaan? Nah, kenapa nggak sampai langsung ke Kanaan? Karena bangsa Israel itu punya tabiat-tabiat buruk. Apa tabiatnya itu? Ya kayak tadi contohnya, baru ketemu air nggak bisa diminum aja, mereka langsung protes. Terus ada kemarin yang kisahnya lagi mereka baru juga keluar belum berapa lama protes, bilangnya ngapain dibawa jalan panas-panas segini, mending kami di Mesir gitu bilangnya, biarpun jadi budak tapi makan minumnya terjamin, bisa tempat tinggal gitu. Ada juga di mana mereka itu menyembah patung sapi emas yang mereka bikin waktu momen Musa ngobrol sama Tuhan di atas gunung untuk itu 10 perintah Tuhan, nyatat 10 perintah Tuhan. Nah kayak gitu teman-teman. Nah kenapa kok Tuhan gak mau langsung kasih mereka? Karena Tuhan itu mau membentuk bangsa Israel yang memiliki tabiat-tabiat buruk, karakter-karakter atau sifat-sifat buruk tadi, supaya ketika mereka sampai di Kanaan, di tanah yang dijanjikan, mereka itu bisa hidup dengan benar. Mereka satu, enggak membuang-buang berkat yang Tuhan kasih. Mereka enggak merusak tanah Kanaan. Mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk di Kanaan. Mereka tidak merusak nama Tuhan dengan perbuatan mereka di Kanaan, gitu. Itu adalah tujuan utama Tuhan kenapa bangsa Israel itu dibawa muter-muter dulu di padang gurun, dibentuk di sana, diubah karakternya supaya mereka ketika masuk Kanaan itu sudah jadi baik. Nah, enggak beda jauh dengan kita teman-teman di sini. Kita juga dalam kehidupan kita itu Tuhan membiarkan kita melalui proses itu karena apa? Ya karena tadi sama, karena Tuhan tuh pengen kita tuh bisa menjadi anak yang baik, Tuhan tuh pengen kita bisa menjadi orang yang baik. Kayak gitu, karena kadang kalau kita secara nggak sadar kita tuh juga punya perilaku-perilaku atau tingkah-tingkah buruk yang kadang kalau nggak merugikan kita, seringkali merugikan orang lain juga. Dan Tuhan tuh nggak mau kita sebagai anaknya punya sifat-sifat atau karakter tersebut gitu, karena itu tidak mencerminkan siapa itu Tuhan kita gitu. Oke. Nah, terus kalau kita lihat dari respon bangsa Israel tadi, itu sebenarnya hal yang wajar kok. Ketika kita sudah capek, ketika kita sudah lelah, mendapat sesuatu yang kelihatannya baik ternyata tidak bisa kita rasakan atau nikmati, kita marah, itu wajar kok, itu sangat wajar. Tetapi itu juga tidak baik. Dalam kewajaran itu mengeluh tidak baik juga. Kenapa? Karena gini, begitu banyak Tuhan memberikan berkat dalam kehidupan kita, begitu banyak penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kok kenapa kita tidak bisa bersyukur gitu. Untuk kasusnya bangsa Israel ini kalau kita lihat, mereka tuh dalam perjalanannya adik-adik, mereka tuh disertai Tuhan, dikasih tiang awan waktu siang, tiang api waktu malam. Terus mereka juga diberikan hujan mana untuk mereka makan. Begitu pula ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir, lautnya dibelah oleh Tuhan untuk mereka supaya bisa lewat. Tapi mereka lupa kalau Tuhan itu bisa memberikan itu semua. Tuhan bisa memberikan penyertaan, pemberkatan, perlindungan kepada mereka. Karena kalau mereka ingat itu semua, mereka tidak akan merespon seperti tadi kepada Musa. Begitu. Di sini seringkali menunjukkan bahwa ketidakpercayaan bangsa Israel mengenai kemampuan Tuhan untuk menjaga mereka dalam kehidupan. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kadang seringkali kita tuh lupa kalau Tuhan itu bisa melakukan hal yang begitu luar biasa, hal yang begitu baiknya dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita dalam masalah, sehingga kita tuh kadang seringkali menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang, menyalahkan diri sendiri, malah bahkan ada yang sampai separah itu adik-adik, nah kayak gitu. Terus apa dong yang bisa kita lakukan Kak setelah kita yang seperti tadi?
Ya pertama, ketika kita dalam sebuah masalah atau sedang dalam keadaan mendesak ataupun terjepit, ambil waktu, duduk sejenak, kita tenangkan diri, kita berdoa sama Tuhan, supaya kita bisa melihat jalan mana yang harus kita ambil. Kita nggak selalu bergantung pada diri kita nggak bergantung pada orang, tapi kita bergantung sama Tuhan. Sama seperti yang Musa lakukan, di mana dia berdoa dan berseru kepada Tuhan, minta pertolongan supaya air yang pahit tadi bisa diminum. Oke, dan kakak mau bilang lagi, nggak ada seorang pun yang lepas dari yang namanya proses pembentukan yang Tuhan lakukan. Kenapa begitu? Karena semua orang di dunia ini adalah anak-anaknya Tuhan, dan sebagai orang tua kita, Tuhan sebagai bapaknya kita, Tuhan itu pengen semua anak-anaknya itu menjadi versi terbaiknya dalam kehidupannya, supaya orang lain juga bisa ngelihat bahwa oh begini toh ternyata anak Tuhan. Jadi kita bisa bantu orang itu menjadi sama seperti kita dan bisa memberkati orang lain juga. Nah kayak gitu adik-adik. Jadi yang bisa kakak sampaikan pada hari ini adalah jangan takut yang namanya ikut berproses sama Tuhan, karena itu proses yang penting, proses yang baik. Semua kegunaan proses itu adalah untuk kebaikan kita sendiri dan kemuliaan Tuhan. Ketika dalam masa sulit, berdoa, minta tolong sama Tuhan, minta berkat sama Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan dan penguatan untuk adik-adik melewati masalah maupun kehidupan adik-adik ke depan. Ya, itu yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih adik-adik. Amin. Oke adik-adik, kita baru saja mendengarkan penyampaian firman. Kita sudah mendapatkan berkat Tuhan. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami sungguh terima kasih ya Bapa atas berkat firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada hari ini. Sekiranya firman yang tadi kami baca dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekiranya Kau mau memberikan kami ketabahan, Kau memberikan kami kesabaran, Kau memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami ya Bapa. Kau memberikan kami rasa percaya dan pasrah kepadamu agar kami bisa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Kau mau memberkati gereja ini, baik jemaat, pelayannya, pendeta, majelis, pemain musik, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja kami ya Bapa. Kau memberikan mereka kemampuan untuk melayani dengan sepenuh hati. Kau memberikan mereka berkat agar mereka bisa melayani dengan sungguh. Engkau juga mau memberkati gereja kami ya Bapa, agar gereja ini bisa terus bertahan, terutama dalam badai COVID sekarang ya Bapa. Kau mau berkati jemaatnya maupun pelayannya agar terlepas dari penyakit tersebut ya Bapa. Bagi yang menderita, Kau mau sembuhkan, Kau mau jaga, Kau mau berkati agar bisa kembali pulih dan bisa ikut bersama-sama dengan kami bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga Kau mau memberkati pelkat-pelkat pelayanan yang di sini Bapa, terutama pelayanan pelkat PT, agar kami sebagai pelayan PT bisa tetap memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami. Kami tidak bersungut-sungut dalam melayani meskipun dalam kondisi sulit. Begitu pula dengan adik-adik ya Bapak, agar mereka bisa terus antusias, mereka bisa terus bersemangat, memiliki kerinduan untuk berkumpul bersama dalam ibadah PT kami. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan adik-adik ya Bapak. Kamu berkati mereka dalam pendidikannya, agar mereka bisa mengikuti pendidikan mereka dengan baik meskipun harus secara online di rumah. Kau mau berkati mereka, Kau memberikan mereka kemampuan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah. Kau memberkati juga guru-guru mereka agar dapat menyampaikan materi dengan baik. Dan juga dengan kakak-kakak layan ya Bapak, Kau memberkati juga mereka dalam menjalani pendidikannya. Dan mungkin ada yang ujian, Kau memberkati mereka dalam ujiannya. Kau mau memberkati mereka dalam menjalani pendidikannya, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka ya Bapak, agar mereka adik-adik maupun kakak layan dapat mendapatkan prestasi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sekiranya Kau mau terus jaga, Kau mau terus berkati, Kau terus mau pimpin bangsa negara kami ini ya Bapak, terutama dalam badai COVID ini, yang dimana bangsa kami sedang goncang, bangsa kami sedang kesusahan. Sekiranya Kau mau pakai orang-orang di dalamnya ya Bapak, baik pemerintahan dari yang pusat sampai ke daerah-daerah terpelosok, agar dapat bersinergi mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi bangsa, sehingga bangsa kami bisa pulih dengan segera dan dapat kembali hidup dengan normal. Kau memberkati juga pemimpin-pemimpin kami ya Bapak, agar mereka bisa memimpin bangsa ini dengan baik, agar mereka bisa mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, agar mereka bisa
memberikan kedamaian dan kemakmuran untuk segala lapisan masyarakat ya Bapak, sehingga kami bisa hidup bernegara dengan baik, tentram dan damai. Sekiranya itu doa ya yang kami bisa sampaikan Bapak. Masih begitu banyak yang ingin kami naikkan kepadamu. Kau tahu isi hati kami, Engkau tahu keperluan kami serahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Kak Detes atas pemberitaan firman Tuhan. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan. Adik-adik dapat memberikannya secara tunai dengan cara memasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja. Atau jika orang tua adik mempunyai m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat memberikannya dengan cara men-scan barcode dan mengikuti langkah-langkah yang akan tampil pada layar berikut ini. Masukkan nominal persembahan yang akan adik-adik berikan, dan untuk persembahan PT, adik-adik dapat menambahkan angka 5 di belakang nominal. Sebagai contoh, 10005. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Tuhan Betapa Banyaknya. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan satu di dalam doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan dan kami sudah memberikan persembahan. Tolong berkati persembahan ini boleh menjadi berkat untuk setiap kami dan berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini. Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam warta PT. Terima kasih untuk Kak Detes sebagai pelayan firman, untuk kakak-kakak pemain musik, kakak-kakak perekam video, dan kakak-kakak yang sudah mendampingi. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengambil bagian pada ibadah PT pada pagi hari ini. Untuk ibadah selanjutnya, adik-adik tolong diajak saudara, teman untuk bergabung di ibadah PT. Dan adik-adik untuk ibadah PT minggu depan tetap via YouTube yang bisa ditonton lewat channel GPIB Immanuel WR Supratman. Demikian warta PT, terima kasih. Ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam pengutusan. Mari kita bernyanyi lagu dari Utuslah Kami.
Dipersilakan Kak Detis untuk doa berkat. Oke adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa menerapkan firman yang sudah tadi disampaikan dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami terima kasih Kau sudah memberkati ibadah kami sehingga dapat berjalan dengan lancar. Sekiranya firman yang kami baca dan kami dengar tadi agar dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.